Para ahli sejarah dalam kitab tarikhnya membahas mengenai jumlah anak Nabi Adam. Menurut salah satu pendapat, jumlahnya ada 40 orang, sedangkan pendapat lain menyebut ada ratusan. Ibnu Katsir menerangkan dalam Qohas Al-Anbiya, Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan sebagian penjelasan sejarah dalam kitab tarikhnya bahwa Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Ishaq. Pendapat lain menyebut, anak Nabi Adam berjumlah 240 orang di mana Hawa mengandung sebanyak 120 kali dan setiap kali hamil ia melahirkan dua anak kembar, yakni laki-laki dan perempuan. Anak Nabi Adam yang pertama bernama Kabil dengan kembaran putri sulungnya bernama Iklima. Adapun putra bungsunya bernama Abdul Mugits dengan kembaran putri bungsunya bernama Ummul Mugits. Baru setelahnya lahir anak-anak keturunan Adam dan Hawa di muka bumi dengan jumlah yang semakin bertambah banyak. Demikian penjelasan Ibnu Katsir. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Al-Quran Surat An-Nisa, 1. Sementara itu, para ahli sejarah menyebut bahwa Nabi Adam tidak wafat sebelum beliau menyaksikan anak-anak dan cucu-cucunya yang semuanya berjumlah 400.000 jiwa. Dikisahkan Kabil dan Habil adalah dua putra keturunan Nabi Adam dan Hawa. Meskipun berasal dari ayah dan ibu yang sama, keduanya berbeda, terutama dalam hal kesalehan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan putra-putrinya tersebut. Pernikahan Kabil dan Habil dengan masing-masing saudara perempuan mereka dilakukan secara bersilang. Dalam hal ini, Kabil akan menikah dengan saudari kembar Habil, yaitu Labuda, dan Habil akan menikahi Iklima. Terkait perjodohan tersebut, Kabil tidak bisa menerimanya. Ia lebih ingin bersama saudari kembarnya sendiri karena parasnya yang lebih rupawan daripada Labuda. Bahkan, tatkala mengutarakan penolakannya, Kabil tak segan melontarkan kata-kata yang kurang pantas kepada ayahnya. "Saya lebih berhak untuk Iklima dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuan sekandungnya." Ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu saja. Al-Razi, Mafatih Al-Ghaib, Juz 11, halaman 204. Nabi Adam alaihi salam sangat bingung dalam menyikapi hal tersebut. Sekalipun aturan tersebut merupakan ketentuan dari Allah, di saat yang sama, ia juga tak ingin bertindak dengan cara memaksa anak-anaknya agar menerima pasangan masing-masing. Akhirnya, sebagai jalan tengah, Nabi Adam pun menyuruh kedua putranya untuk berkurban. Nabi Adam berkata, "Lakukanlah, dengan kurban. Siapa saja yang kurbannya diterima oleh Allah, dia lebih berhak untuk mendapatkan yang baik." Iklima. Setelah diperintahkan oleh sang ayah untuk melakukan kurban, Kabil dan Habil setuju untuk melakukannya. Praktik kurban Kabil dan Habil ini pun menjadi yang pertama yang dilakukan oleh manusia. Pada hari yang ditentukan, Kabil dan Habil pun mempersiapkan persembahan kurban mereka. Kabil yang seorang petani mempersembahkan hasil buminya, sedangkan Habil mengorbankan seekor anak kambing karena dirinya adalah seorang penggembala kambing. Namun, kurban yang mereka persembahan berbeda satu sama lain. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menceritakan bahwa Kabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan. Bahkan, saat hendak mempersembahkannya, si putra sulung masih sempat mengambil dan memakan hasil panen yang terlihat bagus. Lain halnya dengan Habil, ia memilih Jaza'ah Sami'inah, anak hewan ternak, dengan sangat hati-hati. Dirinya memastikan bahwa hewan ternak yang dipilihnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ia bahkan sempat khawatir jika masih ada kambing yang lebih baik daripada yang sudah ia pilih. Setelah kurban dari kedua putranya dipersembahkan, Nabi Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih pengorbanan siapa yang hendak ia terima. Syekh Fahruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib mengungkapkan bahwa kurban yang Allah terima akan disambar api dari langit. Mayoritas ahli tafsir pun juga berpendapat sedemikian. Di antara persembahan yang ada, api dari langit pun menyambar kurban anak kambing dari Habil.
Allah menerima persembahan dari putra kedua Nabi Adam tersebut karena dirinya melaksanakan praktik kurban dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Tidak seperti Kabil yang sengaja memberikan hasil panen paling buruknya, seolah meremehkan perintah kurban dari sang ayah. Lagi-lagi, Kabil tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merasa iri karena kurban adiknya yang diterima oleh Allah. Dalam amarahnya, Kabil mengancam membunuh adiknya sendiri. Kabil berkata, "Apakah engkau akan berjalan dengan bangga di bumi ini dan orang-orang akan mengira bahwa engkau lebih baik dari diriku? Sungguh aku akan membunuhmu." Habil lantas membalas, "Kenapa engkau akan membunuhku sedangkan tidak ada yang salah bagiku ketika Allah menerima kurbanku? Sungguh Allah menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Terkait peristiwa pembunuhan Habil oleh Kabil, ada riwayat yang menyebutkan bahwa itu tidak terjadi tepat setelah dilangsungkannya proses persembahan kurban. Berdasarkan keterangan Syekh Abdul Haq bin Atiyah Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya, Kabil baru memiliki kesempatan untuk membunuh adiknya saat Nabi Adam melakukan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram. Perginya sang ayah lantas dimanfaatkan Kabil untuk mengeksekusi rencana jahatnya. Satu riwayat menyebutkan, Kabil menghabisi nyawa Habil dengan melemparkan batu ke kepala adiknya saat tertidur. Riwayat lain mencatat, Habil mati di tangan Kabil dengan cara dicekik dan digigit. Meninggalnya Habil lantaran perbuatan kakaknya sendiri, menjadi kasus pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Beberapa ulama berpendapat, lokasi pembunuhan Habil terjadi di sebuah gua bernama Gua Dam yang terletak di kawasan pegunungan Kasyun wilayah utara Damaskus. Setelah berhasil merenggut nyawa saudaranya, Kabil tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan tubuh Habil. Jasad adiknya itu lantas terus ia gotong selama kurang lebih 1 tahun hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkannya 2 ekor gagak. Kedua burung tersebut bertarung hingga salah satu di antara mereka mati. Burung gagak yang masih hidup pun mengais-ngais tanah sampai terbentuk lubang. Ke dalam lubang tersebut, ia kubur gagak yang sudah mati. Dari situ, Kabil pun belajar tentang cara menguburkan jenazah sang adik. Mendengar kabar bahwa salah satu putranya telah meninggal, Nabi Adam pun begitu sedih. Namun, Allah menghapus laranya dengan menganugerahkan Nabi Adam dan Hawa seorang putra yang lahir tanpa saudara kembar bernama Syits, artinya, karunia dari Allah. Dikisahkan bahwa Syits lahir sebagai pengganti Habil dan memiliki akhlak baik layaknya Habil pula. Kelak Allah mengutusnya menjadi nabi kedua setelah kematian Nabi Adam. Jangan lupa di like, subscribe, bunyikan lonceng dan nantikan video selanjutnya.